Waduh, udah Pak. Udah mulai direkam. Sudah bisa dimulai ya? Ya, silakan Pak Mentor. Ya. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Diklat calon pengawas dari Provinsi Banten, semuanya yang saya hormati dan yang berbahagia. Dan semoga Bapak Ibu semua sehat-sehat selalu, sehingga kita bisa melaksanakan diklat calon pengawas ini sampai selesai dan semoga sukses semuanya. Amin. Amin. Alhamdulillah, ini sudah pertemuan yang kedua ya. Iya Pak, yang kedua. Ini tapi ini sudah hari ke-6. Kelima ya. Pak. Kelima. Ya, kelima. Hari kelima. Hari kelima Pak. Ya, hari kelima. Nanti sampai UJT 1 itu sampai berapa? 10 atau 11 hari. 11 hari Pak. 11 hari. Ya. Ya memang setiap provinsi itu beda. Ada yang hanya 6 hari. Di daerah di luar Jawa itu rata-rata 6 hari UJT 1. Tapi di Banten 11 hari. Ya enggak apa-apa. Tapi mungkin nanti di UJT 2 berkurang barangkali. Kalau di luar Jawa itu UJT 2 itu sampai 38 hari. Enggak tahu. Nanti sini UJT 2 berapa hari? Sama Pak, 38 hari. 38 ya. Kalau IST-nya, IST 1 5 hari Pak. 5 hari. Ya hampir sama. Di luar Jawa itu di daerah Poso, Palu, Kota Waringin itu ya sama itu kalau IST 1 itu ya sekitar 5-6 hari. Hanya yang beda berarti UJT 1. Iya. Panjangnya waktu di UJT 1 itu mungkin kalau di luar Jawa di daerah Poso, Palu itu kan hanya kan untuk mengidentifikasi masalah. Terus izin masalah itu ambil dari Dapodik. Nah, setelah itu terus dipilih nanti yang kita pilih yang mau kita angkat untuk kita jadikan ya masalah nanti sehingga akan kita jadikan judul pada PTS nanti. Nah, itu kita pilih salah satu yang kira-kira itu ya pas untuk kita kan itu. Makanya nanti memang ini UJT 1 memang terkait dengan IST, terkait juga dengan UJT 2 nantinya. Memang di IST itu nanti Bapak Ibu nanti memang merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di UJT 2. Dan UJT 2 itu nanti kegiatannya itu seperti supervisi akademik ya, supervisi ya klinis. Nah, terus mungkin nanti sehingga kita akan membuat menentukan instrumen yang kita pilih nanti di dalam pelaksanaan UJT 2 itu. Tapi di UJT 1 ini kan hanya mengidentifikasi masalah saja ya. Masalah, sehingga nanti kalau sudah nanti akan di masalah-masalah itu nanti ya itu akan direncanakan untuk dibuat judul pada PTS untuk ya selanjutnya itu nanti akan jadi jika akan akan menjadikan rekomendasi bagi sekolah bagaimana supaya sekolah itu ke depan melangkah seperti apa sesuai dengan yang kita laksanakan penelitian tadi. Nah itu memang tujuannya seperti itu. Nah, ini untuk
Bapak Ibu diklat Cawas ini memang tugas-tugasnya di UJT 1 itu nanti ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu harus kita selesaikan semuanya. Nah, ini harus kita kerjakan melalui diskusi dengan kelompok. Nah, mana yang kurang pas. Nah, ini bisa mungkin yang lain bisa memberikan masukan atau mungkin ini kan kelompoknya kan SMA semuanya. Ini, Iya Pak. Iya. Ini kalau saya di luar Jawa itu ada kelompok T. Ya satu kelompok itu ada TK-nya, ada guru SD, ada guru SMP kan itu. Nah sehingga itu untuk menyusun laporan itu memang beda-beda Pak ya. Beda-beda. Tapi alhamdulillah di grup ini, di kelompok ini kan semua SMA. Iya Pak. Sehingga nanti mungkin saya di dalam memberikan contoh untuk memberikan contoh pada Bapak Ibu supaya bagaimana sih arah dari tugas 1 atau tugas 2 di UJT 1 itu seperti apa contohnya kan itu. Nanti mungkin saya bisa memberikan contoh, tapi nanti bukan contoh itu terus yaitu dipelek atau yaitu jadi laporan, tidak, panjenengan kan bisa merubah, bisa nambahi, bisa ngurangi sesuai dengan sekolah panjenengan kan itu. Iya, kan tentunya kan pasti tidak sama sekolah panjenengan dan mungkin yang saya berikan contoh itu mungkin dari jumlah siswa mungkin beda, jumlah guru ya beda. Mungkin terus ada jurusannya SMA kan ada IPA IPS ya, mungkin ada jurusan yang lain bahasa barangkali itu mungkin juga beda. Sehingga permasalahan di sekolah itu yang akan diangkat, yang akan dijadikan nanti di judul PTS itu, itu mungkin juga antara panjenengan dan teman panjenengan itu mungkin juga beda. Makanya bukan berarti kita memberikan contoh. Ini berarti ini harus pas, pasti tidak mungkin kan, tidak bisa. Pasti harus kita olah, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Ini pengalaman saya di mana saya mentor ini insya Allah sudah 8 kali. 8 kali. Iya, di 9 kali ini. 9 kali termasuk di mana ini? Banten. Provinsi Banten, Pak. Banten. Ya. Mulai dari bau-bau, terus Poso, Palu, Kota Waringin, Kendari. Itu. Terus daring semua Pak ya? Iya, daring semua. Ini dari semua. Bahkan ada yang dari dulu, ada yang dari Mojokerto sendiri, ada yang dari Sidoarjo. Ini. Alhamdulillah. Semua itu ceritanya kok enggak pernah yang ada enggak lulus itu kok enggak ada. Enggak lulus. Semuanya lulus semua. Iya. Jadi memang ini. Ya. Mudah-mudahan kami juga lulus semua, Pak. Iya, insya Allah masih di Banten ini juga insya Allah lulus semua. Pokoknya itu intinya itu diikuti. Pokoknya itu diklat itu diikuti dengan baik, ya, dengan tertib. Kalau sudah waktunya ngumpulkan tugas ya kita ngumpulkan. Daftar hadir waktu ngisi ya kita isi daftar hadirnya. Itu kita ikutilah. Semuanya kita ikuti dengan baik. Tidak ada yang tidak lulus. Itu. Nanti terakhir itu nanti di IST 2 itu nanti ada gelar karya, pembagian kelompok, terus presentasi hasil diklat itu mulai dari awal UJT 1 sampai UJT 2 itu itu disampaikan, dipresentasikan, tapi beri waktu hanya 10 menit, sekitar itu. Terus besoknya hari berikutnya itu ada gelar karya panjenengan itu bisa dibuka di situ, mungkin dikunjungi dari teman yang lain,
panjenengan bisa mengunjungi di teman yang lain kan itu. Nah, seperti itu gelar karya. Itu nanti santai-santai di di IST 2 itu. Pokoknya itu tugas yang paling berat itu di OJT 2. OJT 1 itu hanya ya gerakan dasar lah, dasar untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah lembaga atau sekolah itu. Nah, permasalahan apa saja di sekolah itu, nah, dengan kita dengan lihat di apa itu rapot mutu. Nah, kita lihat di rapot mutu sekolah itu. Nanti sehingga kalau sudah kita identifikasi, kita pilih, nah kita angkat mana permasalahan yang paling berat atau menurut panjenengan itu nanti bisa akan dijadikan judul pada PTS itu. Nah, itu bisa yang Bapak Ibu angkat dari permasalahan itu. Tapi semuanya itu nanti atas yaitu bimbingan dari pengajar. Nanti di IST 1 nanti akan menyusun program nanti mungkin seperti akan magang di sekolah tetangga atau nanti panjenengan di sekolah induk, sekolahnya sendiri. Itu. Nanti programnya bagaimana selama 38 hari itu programnya apa saja kan itu. Nanti juga ada penilaian kinerja guru PKG. Nah, penilaian kinerja guru itu sebelum penilaian kinerja guru mungkin kita melaksanakan workshop dulu. Workshop ya ini memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu guru. Ini mungkin tentang pembelajaran. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu? Tentunya Bapak Ibu guru di dalam pelaksanaan pembelajaran itu harus punya perangkat mengajar ya, seperti RPP, program tahunan, program semester ya. Terus mungkin ada jadwal, ada silabus dan seterusnya. Ini semua Bapak Ibu guru sudah punya ini ya, tentunya semua guru pasti punya itu. Nah, terus setelah itu dilaksanakan workshop, terus berikutnya ada penilaian dari Bapak Ibu di dalam membuat perangkat mengajar tadi. Kalau sudah jelaskan penilaian, baru dilaksanakan supervisi kelas. Supervisi kelas itu harus membuat instrumen, ada instrumennya. Nah ini. Tapi semuanya nanti akan saya beri contoh dan akan saya beri panjang nanti. Panjang tinggal menyesuaikan. Akan menyesuaikan sesuai dengan lembaga panjenengan. Iya Pak. Gitu. Ya. Jadi insya Allah semuanya itu lancar lah. Nanti nanti kalau ada permasalahan mungkin yang dikira itu kok sulit atau tidak pas, bisa kirim ke WA. Nah, barangkali nanti perlu kita berikan contoh lagi untuk sebagai bahan pertimbangan. Nah, bisa. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak usah menerangkan lagi seperti pengajar. Nah, itu saya hanya memberikan contoh cara menyelesaikan tugas itu. Nah, jadi panjangnya diberi tugas oleh pengajar. Nah, ini saya sebagai mentor. Nah, ini kan saya itu tugas saya itu kan membantu panjenengan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Makanya trik saya beri contoh, tapi contoh itu mungkin beda dengan pekerjaan panjenengan kan itu. Bapak Ibu harus bisa merubah sesuai dengan lembaga panjenengan dan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua itu. Nah, seperti yang sudah itu sudah saya jalankan mulai dari dulu mulai kota Bau-Bau, di Poso, Palu ya. Nah, ini semuanya itu insya Allah berhasil semuanya
dan itu Amin. merasa lancar dengan menggunakan trik ini. Tapi bukan berarti panjenengan itu terus apa adanya itu di share, bukan. Itu nanti kan panjang periksa lagi, panjang diskusikan ya melalui kelompok ini. Nah, bisa. Jadi panjang itu diskusikan melalui kelompok ini. Nah, ini bagaimana di Banten ini, nah, di SMA saya ini jumlah mahasiswanya besar, banyak kan itu. Nah, mungkin ada yang ini saya prakteknya di sekolah yang kecil kan itu. Nah, ini makanya ini perlu didiskusikan. Jadi memang seperti kelompok ini kan maksudnya itu tempat kita di dalam menyelesaikan tugas-tugas itu. Saya kan hanya mendampingi sebenarnya kan itu. Nah, saya mendampingi panjenengan di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah disampaikan oleh pengajar itu. Alhamdulillah tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan tugas pertama sudah dikirim ya. Sudah Pak, sudah. Ya. Itu melalui apa LMS atau? Iya, mulai Iya, Pak. Iya, Iya. Iya, LMS, Pak. Oh ya. Nanti terus yang tugas kedua belum ya? Belum, Pak. Ah itu baru download Pak, baru ngedownload belangkonya. Oh iya. Nanti kalau sudah itu panjenengan apa itu diskusikan. Nah, seperti kemarin yang sudah saya berikan itu, banyak diskusikan. Nah, kalau sudah nanti tinggal ngirim. Nanti ada tugas 3. Nah, terus yang tugas 4 itu yang APK belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, belum. Ya, itu nanti mungkin setelah selesai tugas 3 nanti ada APK. Nah, itu kan juga panjang diskusikan. Nah, itu ada sekitar 75 pertanyaan ya. Nah, itu. Nah, itu banyak. bisa didiskusikan. Nah, sehingga saya doakan dan saya berharap nanti dari tugas-tugas itu kita bisa mengerjakan bisa lancar dan bisa selesai tepat waktu kan itu ya. Amin. Terus untuk UJT 1 ini barangkali ada yang perlu ditanyakan atau barangkali ada yang perlu dipresentasikan. Barangkali ada yang ini tugas saya seperti ini. Nah, ini bagaimana nanti kalau sudah kita kumpulkan bagaimana akan itu. Barangkali ada yang bisa dipresentasikan, ada. Mungkin barangkali Pak Wahyono barangkali pekerjaannya ya, di Pak. Tugas 2 barangkali sudah jadi, akan bisa dipresentasikan di hadapan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak. Untuk tugas 2 ini belum sempurna Pak kebetulan. Oh, belum sempurna. Oh ya. Belum, baru sampai deskripsi sekolah. Ini masih harus menyelesaikan yaitu identifikasi masalah pembelajaran dan masalah utama yang terkait dengan pembelajaran. Nah, ini yang akan saya tanyakan ke Bapak barangkali untuk yang identifikasi masalah itu kan kita ambil dari 8 standar, Pak. Iya. Nah, apakah tiap standar itu kita identifikasi semua masalah-masalah yang timbul, kemudian dalam masalah utama yang terkait dengan pembelajaran itu apakah hanya satu saja nanti munculnya atau bagaimana itu, Pak? Karena ini kok masih kalau kita lihat di beberapa contoh itu kok beragam ternyata gitu. Mohon penjelasannya, Bapak. Iya. Makanya nanti itu dari identifikasi masalah itu tentunya di situ di sekolah itu kan banyak masalah-masalah itu. Dari semua masalah itu dikumpulkan ya, masalah-masalah itu dikumpulkan. Nanti makanya dari masalah yang banyak itu panjenengan pilih yang paling berat menurut panjenengan. Nah, yang paling berat yang
yang panjang kira-kira bisa menyelesaikan masalah itu. Nah itu dipilih salah satu saja yang kira-kira yang diidentifikasi yang kira-kira nanti satu masalah itu yang kira-kira itu berat dan panjang bisa menyelesaikan. Nah itu nanti nantinya akan dijadikan judul di PTS, penelitian tindakan sekolah. Jadinya nantinya, wah itu. Jadi sementara kan hanya kita ambil saja, kita identifikasi, kita pilih. Nah, setelah itu ini nanti mungkin barangkali, ini masalah barangkali masalah peralatan praktek yang kurang, barangkali masalah komputernya, barangkali apa. Nah, itu nanti terserah panjenengan, atau masalah kesiswaannya, masalah siswa, apabila ada siswa yang nakal atau mungkin bermasalah atau di situ sering terjadi perkelahian atau pembulian dan seterusnya. Nah itu pokoknya masalah itu diambil satu saja yang berat itu. Terus setelah itu baru nantinya akan kita arahkan pada judul di PTS itu. Nah, sehingga nanti di judul PTS nanti akan merekomendasikan nanti hasilnya itu agar sekolah itu nantinya itu melangkah seperti ini loh. Nah ini agar tidak terjadi katakan pembulian. Mungkin kalau memang judulnya terkait dengan siswa yang datang terlambat sehingga nanti akan ketemu apa itu permasalahannya. Nah itu. Memang tujuannya kita itu mencari permasalahan. Setelah ada permasalahan, terus kita misalkan kita sebagai dokter kita obati kan itu ya. Ya. Sudah tahu penyakitnya, kita cari penyakitnya. Kalau sudah tahu penyakitnya terus kita obati. Nah, setelah itu kan sehingga tahu bisa sembuh kan itu. Nah, itu memang tujuannya kan itu. Nah, tujuannya di situ. Jadi makanya kita identifikasi masalah-masalah itu. Kalau sudah itu kita ambil, kita jadikan judul dalam penelitian. Kita teliti ada apa kok bisa seperti ini kan itu sehingga nanti akan muncul rekomendasi sehingga sekolah itu sebaiknya itu melangkahnya seperti ini. Nah itu. Terus nanti kalau ya. Pak, kalau untuk berkaitan dengan judul atau pokok masalah yang sekarang kita bahas itu kan tentang rencana tindak lanjut. Betul, ya. Rencana tindak lanjutnya itu nanti di mananya itu, Pak? Kita menerapkan dari apa yang sudah kita identifikasi itu. Nanti di IST 1 nanti di tugas ke-8 ya. Nah, di tugas ke-8 itu nanti itu ada diprogramkan, penjadwalkan nanti, dijadwalkan. Nah, terus Pan akan membuat judul apa. Nah, nanti terus akan melaksanakan di hari pertama itu melaksanakan apa, di kedua melaksanakan apa, 3 dan seterusnya sampai 38 hari itu terus diajukan ke pengajar. Nanti akan buat program itu diajukan ke pengajar. Nanti akan direvisi oleh pengajar ya. Oh ini jangan gini, jangan kan itu. Nah, diarahkan nanti panjenengan. Terus kalau setelah itu akan ditandatangani oleh pengajar. Nah, kalau sudah ditandatangani, berarti nanti panjenengan melangkahnya di OJT 2. Di OJT 2 itu baru panjenengan akan melaksanakan kegiatan yang sudah panjenengan tulis itu. Nah, itu. Jadi makanya nanti panjenengan konsultasinya di pengajar. Oh, Pak. Jadi nanti. Jadi buat judul pun juga ya. Nanti mungkin panjenengan itu saya ngambil judul ini dasarnya itu diidentifikasi masalah seperti ini. Nah, mungkin pengajar akan mengarahkan jangan judul ini. Nah, sebaiknya judulnya itu marahnya ke sini itu, diarahkan itu sama pengajarnya nanti. Nah, itu. Atau ini sudah baik judulnya, bisa jadi gitu. Nah, itu. Jadi nantinya itu panjenengan akan diarahkan. Pada saat di IST
1. Itu ya. Kalau di UJT 1 banyak sudah bebas membuat kan itu, Pak. Iya. Nanti kalau sudah di IST 1 ya yang kurang lebih selama 5 atau 6 hari itu banyak akan menyusun program nanti yang akan nantinya akan dilaksanakan di UJT 2. Nah itulah nanti Panjang itu akan ketemu berhadapan dengan penguji dengan pemateri ya. Nah, dengan pemateri itu Panjang harus menyusun program. Nah itu nanti di antara tugas 1, 2, 3 sampai 14 itu ingat saya di 8. Nah, di tugas 8 itu ada membuat program seperti itu. Nah, itu buat program. Nah, itu nanti program itu nanti akan ditandatangani oleh pengajar. Kalau belum pas, tidak mungkin tanda tangan pengajaran itu. Nah, jadi nanti kok belum pas, mungkin jarakan judulnya jangan ini, pakai judul yang lain, nah, kan itu. Atau judulnya perlu ditambahi gini, kan itu. Nah, jadi nanti program Panjang itu nanti saya beri contohnya. Kalau saya memberi contoh, nah contohnya nanti Panjang utak-utak itu loh ya, Panjang dengan tambahi, Panjang kurangi, nah bisa. Contoh judul Pak ya? Iya. Contoh judul. Contoh judul juga nanti semuanya. Saya beri contoh semuanya. Jadi, nah itu tidak harus pas itu. Mungkin bisa geser harinya itu ya. Nah, ini hari pertama, mungkin hari pertama itu kita perlu sosialisasi ke sekolah gitu ya. Mungkin hari kedua, nah ini barangkali mengadakan workshop atau hari kedua itu juga misalkan itu yang hari pertama sosialisasi dengan kepala sekolah, hari keduanya sosialisasi dengan Bapak Ibu guru barangkali gitu. Hari ketiganya baru workshop mungkin. Nah, terus yang penting nyusun itu nanti sudah ada contohnya apa yang bisa mindah-mindah tanggalnya kan itu. Iya. Nah, itu. Jadi itu nanti kalau sudah pemateri sudah tanda tangan kan berarti sudah setuju, sudah ACC. Nah itu kalau sudah di ACC, Panjang tinggal nanti di UJT 2 tinggal melaksanakan. Oh sekarang hari pertama itu saya harus sosialisasi ke misalnya sekolah sendiri, yaitu ke kepala sekolah. Nah itu. Kemudian hari kedua, ini saya harus sosialisasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu berarti gitu. Dipraktekkan betulan itu Pak ya? Iya betul. Dipraktekkan betul. Dipoto Pak ya? Dipoto. Iya. Kan nanti kan ada bukti kan ditanyakan itu. Buktinya kan untuk laporan. Fotonya Pak ya? Iya nanti bisa Panjang rekam, bisa difoto kan itu Pak. Waktu Panjang itu nyampaikan sosialisasi ke kepala sekolah. Bapak Kepala Sekolah, saya ini akan melaksanakan diklat calon pengawas. Nah ini di sekolah di mana, di SMA apa, di sekolah Bapak ini kan itu kan sampaikan gitu. Nah terus ini bagaimana Bapak saya ini harus melakukan yang bagaimana, nah itu kan banyak kan sosialisasi dengan itu. Nanti ini sesuai program seperti ini yang program saya yang sudah ditandatangani oleh penguji ini, saya itu harus pertama harus ketemu Bapak, nanti kedua harus ketemu ini. Nah, pasti nanti kepala sekolah, oh iya oke siap, nah, mungkin gitu. Nah tinggal barangkali perlu difasilitasi, barangkali besok Bapak Ibu guru harus kita kumpulkan. Nah, barangkali kepala sekolah bantu gitu bisa jadi. Ya, bisa jadi gini, ya itu tergantung nasib ya. Kadang-kadang ada kepala sekolah yang mungkin tidak seberapa memperhatikan. Ya enggak apa-apa, memang nasib seperti itu ya. Ya tetap kita jalani tahap ya. Kan enggak selamanya itu kita itu pasti ketemu dengan orang yang baik-baik. Nah, itu. Ya enggak apa-apa kita jalani ya. Yang penting semua program itu nanti kita laksanakan dan nanti kita tunjukkan bukti fisiknya kalau kita sudah melaksanakan program itu. Kita sosialisasi ke kepala sekolah, ke Wakasek kurikulum, ke Wakasek kesiswaan dan seterusnya kan itu. Ya mungkin hanya ngomong-ngomong ngobrol saja kan itu. Nah, nanti mungkin Panjang rekam.
Jadi terus di foto atau di video kan itu. Nah, seperti itu. Matur Mbah nuwun, Pak. Iya. Nggih. Kemarin kan masih mulai OJT 1 kan sudah gitu. Nah, kita kan mulai pertemuan 1 ya, pertemuan 1 di OJT 1 itu harus ada daftar hadirnya, harus ada apa namanya itu ya rekaman. Iya. Nek rekaman kan ada kan ada tanggalnya itu, tanggal perekaman itu ya. Nah, Iya, itu. ada Pak. Ya. Ya, itu kan yang menunjukkan bahwa pada tanggal itu kita melaksanakan kegiatan OJT 1, tugas 1 OJT 1 barangkali atau pertemuan 1 di OJT 1 ini. Sekarang ini berarti pertemuan berapa ini? 2. Iya, kan itu. Nah, itu. Makanya semua itu harus didokumenkan itu. Maksudnya itu harus ada buktinya. Ya itu nanti yang akan dinilai oleh pemateri itu. Ya, pemateri itu menilainya itu ya itu dari panjenengan setiap melaksanakan kegiatan ini, ya ini harus panjenengan ya dokumentasikan itu loh. Bisa di skim atau di foto bisa. Atau direkam. Tuh. Nanti ada notulennya. Mungkin notulennya dibuat sama kan bisa. Memang notulen kan satu saja yang nulis, nanti dibuat satu kelompok. Meskipun video juga gitu, dibuat satu kelompok bisa sama. Nah, ini. Jadi yang jelas pelaksanaan diklat itu setiap panjenengan punya kegiatan harus katakan ditulis, didokumentasikan, di video, di shooting kan itu. Nah itu kumpulan-kumpulan dari itu tiap hari kegiatan panjenengan itu nanti disusun, itu nanti jadi gelar karya itu nanti. Jadi nanti jadi gelar karya itu hari pertama, kedua, tiga sampai terakhir itu, itu bisa dilihat. Ada juga yang gelar karya itu menunjukkan karya ilmiahnya, itu, bisa. Karya inovasi Pak ya? Karya inovasinya, itu. Seperti itu. Iya Pak. Mbah Nun. Pak saya izin nanya Pak. Nggih, iya. Untuk tugas 2 OJT 1 itu di paling bawah di belangkonya itu ada indikator penilaian Pak. Iya. Indikator. Saya belum paham itu Pak maksudnya Pak. Mohon diberi penjelasan Pak. Iya, ditulis aja indikatornya. Iya, indikatornya itu kan ada yang nilai sekian sampai sekian kan itu ya. Iya itu Pak. Itu. Iya ya. Ya ditulis saja sesuai itu indikator itu. Itu kan ya sama dengan semua nanti gini. Nanti di dalam melaksanakan supervisi ya. Supervisi itu kan harus punya ada instrumen. Nah, di instrumen itu pasti semua instrumen itu ada kan tujuannya instrumen itu kan sebagai alat ya, alat untuk menilai kan itu. Iya. Nah, itu instrumen. Jadi instrumen itu memang sebuah alat. Nah, terus siapa yang menilai? Ya panjenengan. Ya, terus siapa yang dinilai? Ya mungkin melaksanakan penilaian pada guru. Ya, mungkin guru yang dinilai, panjenengan yang menilai menggunakan alat yaitu supervisi. Alat yang namanya instrumen itu, itu yang namanya pelaksanaannya itu kegiatan itu supervisi. Ada yang supervisi kelas, ya. Itu mungkin ada yang mungkin penilaian kinerja guru, PKG itu. Seperti itu, ya. Termasuk penilaian kinerja kepala sekolah, Pak ya? Iya, nanti ada penilaian kinerja kepala sekolah.
Nanti ada saya saya kirim instrumennya itu, insya Allah ada 155 pertanyaan. Ada yang 145 pertanyaan. Tapi saya kalau prakteknya di SMK di swasta itu hanya 40 saja. Saya padatkan, saya sesuaikan dengan instrumennya pada saat akreditasi. Nah, itu saya mampatkan sehingga yang pertanyaan ganda-ganda itu sudah saya rampingkan sehingga tinggal 40 pertanyaan. Tapi kalau untuk panjenengan dalam praktek di calon pengawas jangan menggunakan itu, harus menggunakan yang standar saja. Yang 140 yang pertanyaan bisa, atau nanti yang di sesuai dengan bermain di GTK itu kan 145 pertanyaan. Ada yang 155 pertanyaan. Nah, itu 155 item. Nanti saya share, saya beri nanti di OJT di IST1 ya. Nanti katakan 1 minggu lagi IST1 kan katakan sekarang hari ke-6 ya. Mungkin hari ke-5 ya, katakan 1 minggu lagi nanti saya share. Nah, tinggal milih yang mana. Nah, mungkin ada beberapa instrumen PKKS itu. Ada yang versi 2018, ya, ada yang versi 2020, nah, itu. Terserah nanti pilih yang mana, boleh. Tapi intinya sama yang ditanyakan ya 8 standar itu sama. Ya sama. Tapi kalau di akreditasi, akreditasi itu sekarang kan tinggal 4 standar dimampatkan. Tapi 4 itu juga mencakup dari 8 itu, ya sama. Hanya dipadatkan saja jadi 4 standar. Tapi intinya itu ya dari 8 itu. Nah itu biar lebih ramping lagi. Tapi kalau untuk panjenengan praktek calon pengawas nanti pakai yang standar yang normal saja. Jadi yang saya harapkan yang tadi 145 item itu. Iya Pak. Nanti saya share. Kemarin itu ada yang dari POSO mungkin. Iya dari POSO itu minta yang 45 itu 44 pertanyaan itu sesuai dengan akreditasi. Ternyata dipraktekkan juga ya bisa tapi terlalu cepat jadinya. Terlalu cepat. Ya mungkin nggak sampai 1 jam selesai. Enak yang itu tadi lah, nggak apa-apa lama. Punten mau bertanya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya tadi udah coba. Suaranya kurang jelas Pak Lutfi. Iya, putus-putus suaranya. Itu suaranya putus-putus. Ya. Putus-putus. Iya, putus-putus. Kedengaran nggak? Iya, dengar. Ya, sekarang ya dengar, ya. Ya. Yang tadi mah enggak, tadi enggak. Oh ya. Saya coba tadi mengerjakan yang tugas 2, Pak. Ya. Tadi saya udah mengidentifikasi dari 8 standar itu dari masing-masing, dari 8 standar itu kekuatan dan kelemahan. Nah, dari kelemahan itu kemudian saya sangkut pautkan dengan identifikasi masalah yang pembelajaran, Pak. Yang dari kelemahan itu mana yang sangkut pautkannya dengan masalah pembelajaran. Itu ada 4. Kemudian saya rinci lagi ke masalah utama. Masalah utamanya itu dalam hal perencanaannya itu belum maksimal sama medianya. Apakah bisa dijadikan masalah utamanya dua sisi itu apa satu aja, Pak? Ya, satu saja. Satu saja. Bisa coba, gini. Apa saya bisa presentasi, Pak? Bisa nggak ya? Di sambil teman-teman bisa ditulis 2 enggak apa-apa, bisa 2 ya. Tapi nanti untuk dijadikan judul pada PTS itu ya ditanyakan pada
pemateri, saya punya 2 judul kan itu. Nah, punya masalah ini, ada masalah 2 ini. Ini mana yang kira-kira yang baik untuk kan itu. Nah, jadi ditulis 2, enggak apa-apa. Tapi nantinya itu pasti yang terpakai 1 gitu loh. Jadi enggak apa-apa, ya ditulis 2. Memang permasalahannya itu dari segi kelemahan itu ya. Nah, kita gabungkan dengan itu ya tetap ya enggak apa-apa 2. Tapi nantinya itu yang kita pakai 1. Kira-kira mana di antara 2 itu yang paling berat kan itu ya. Nah, sehingga nanti panjenengan itu kira-kira bisa melaksanakan penelitian itu, sehingga nantinya itu akan bisa direkomendasikan yang kedepannya akan dipakai untuk lembaga itu atau sekolah itu untuk memperbaiki kinerjanya gitu. Apa untuk sementara itu aja dipakai Pak sampai dengan nanti kita ISD itu Pak? Iya. Sementara tugas kita upload aja itu nanti sambil nanti pas itu Pak. Betul ya itu. Ya? Dipakai sebentar pakai 2 saja itu. Nanti di IST 1 katakan minggu depan ya. Nah, itu nanti akan disampaikan. Ya, sampai ini ada 2 masalah kan itu, ada 2 masalah ini. Nah, kalau suruh milih 1 saja pakai judul itu kan itu. Nah, sebenarnya 2 itu akan membuat PTS 2 kan tidak nutut waktunya nantinya. Nah, itu. Nah, buat 1 saja tapi yang kira-kira itu bisa akan dijadikan selesaikan dan nantinya akan bisa menjadikan rekomendasi buat sekolah itu. Nah, itu. Memang tujuannya itu kalau itu banyak yang melakukan penelitian, sehingga itu banyak rekomendasi yang masuk ke sekolah, sehingga sekolah, kepala sekolah, beserta Wakasek dan gurunya bisa memperbaiki lembaga itu melalui dari hasil penelitian Bapak Ibu. Memang ada tujuannya, jadi bukan sekedar PTS itu sekedar membuat itu harus nantinya itu akan ada jawabannya. Nah, itu kita melakukan penelitian, ternyata itu kurang terjadinya kelemahan itu, penyebabnya itu ini kan itu. Sehingga direkomendasikan sekolah itu atau lembaga itu melangkahnya harus ini. Berarti tahun berikutnya mungkin sekolah itu harus koordinasi dengan dinas pendidikan, mungkin barangkali sekolah itu harus mungkin membangun MOU dengan katakan dengan lembaga apa kan itu. Nah, itu nanti hasil dari rekomendasi yang setelah panjenengan laksanakan penelitian itu. Jadi makanya kalau di sekolah itu banyak Bapak Ibu guru yang melaksanakan penelitian di sekolah itu, sehingga kepala sekolah dan Bapak Ibu guru itu bisa mengacu pada penelitian itu. Itu. Makanya kalau ada lembaga itu kok gurunya itu pinter-pinter, aktif-aktif, pasti cepat maju sekolah itu. Tapi kalau Bapak Ibu gurunya itu kok santai-santai, ya pokoknya ya nunggu pokoknya itu tidak aktif, tidak proaktif, ya jadinya ya biasa-biasa saja sekolah itu. Kan ada sekolah itu yang setiap katakan ada kegiatan, kata ada lomba, ada apa itu kan selalu tampil dan selalu pasti dapat ranking itu, menunjukkan bahwa itu mungkin gurunya itu sudah proaktif, sudah baik semua. Nah, itu termasuk mungkin barangkali di sekolah panjenengan itu barangkali itu kok mungkin masyarakat menilai wah di SMAN 1 Kabupaten Tangerang, nah ini tiap tahun pasti ada juara, tiap tahun pasti juara loh. Nah, ini kan sudah bisa dibaca oleh masyarakat bahwa lembaga itu di SMAN 1 Tangerang itu memang itu lembaga yang baik. Jadi Bapak Ibu guru juga baik-baik, otomatis siswanya juga
akan baik, sehingga animo masyarakat itu senang menyekolahkan di SMAN 1 di Kabupaten Tangerang itu. Nah, itu. Dan juga kalau banyak ingin melaksanakan penelitian di lembaga yang kurang maju, nah itu, yang kurang maju, mungkin nanti jadinya itu pada saat PPDB mungkin dapat murid, bisa jadi itu sulit cari murid itu. Masalahnya masyarakat sudah bisa baca ini, ada apa ya, dilihat dari siswanya, mungkin gurunya juga kurang proaktif, ya, kurang disiplin muridnya, dan seterusnya. Nah, itu kalau ada yang melaksanakan penelitian, kurangnya di mana, nah, itu diberi rekomendasi. Kalau kepala sekolahnya aktif, gurunya aktif, nah, diperbaiki, nah, nanti bisa cepat untuk maju kan ini. Nah, memang biasanya itu maju dan tidaknya sekolah itu ya tidak dari gurunya saja, semuanya, ya gurunya, ya kepala sekolahnya, ya termasuk siswanya. Kalau semuanya aktif itu bisa membangun bersama-sama, ya cepat berhasil, cepat baik sekolah itu. Nah, itu. Kalau di Tangerang itu bagaimana? Ada sekolah yang selalu juara terus itu, ada ya? Ada, Pak. Ya, itu kan biasanya kok selalu kan jarang digeser oleh sekolah yang lain. Nah, itu biasa. Ya kadang-kadang itu kalau enggak juara 1 ya juara 2. Terus tiap tahun itu lomba apa saja pasti tampil. Itu memang itu sudah kelihatan. Gurunya itu pasti proaktif. Nah, terus juga siswanya juga, karena gurunya itu cara mendidiknya baik, nah itu, sehingga siswanya juga baik-baik. Nah, juga kepala sekolahnya juga baik dan memberikan fasilitas juga. Tuh. Jadi kerjasamanya baik semua, mulai dari siswa, guru, TU-nya, nah ini kepala sekolahnya. Kalau semuanya itu membangun dengan baik ya bisa berhasil. Pak, nanti kalau nanti PTS-nya itu di sekolah kita apa di sekolah magang, Pak? Oh ya, di sekolah induk, di sekolah induk ya? Ya, sekolah induk, ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya izin bertanya, Pak. Ini apa? Boleh saya presentasikan, Pak, ya? Tugas 02 saya supaya minta dikoreksi. Oh iya, betul ya, enak gitu ya. Betul ya. Barangkali ada yang sudah jadi tugas 2 ya. Iya, Pak, tugas 2, Pak. Iya. Kirim ke WA ya, Pak. Japri. Ya. Ini bisa dilihat ya? Iya. Bersama-sama ya, Pak ya. Iya, Bu. Mana-mana ini sudah deskripsinya, ini apa yang deskripsikan sudah 8 standar ya, Pak. Kemudian saya memilih identifikasi masalah. Saya tambahkan di sini sama dari standar isi, beberapa masalah, standar proses, dan standar penilaian. Ini ada standar penilaian 2 permasalahan. Kemudian saya pilih untuk masalah utama itu dalam melaksanakan penilaian, soal-soal yang dibuat oleh guru belum dihubungkan dengan IPK yang ada di dalam RPP. Yang mau saya tanyakan ini kan hubungannya hanya dengan RPP ya, Pak. IPK, indikator pencapaian kompetensi yang ada di RPP seharusnya kan diuraikan dalam bentuk soal dalam penilaian. Nah, ini kan belum. Berarti gambarannya kalau saya nih gambarannya kan saya mengumpulkan beberapa RPP dari beberapa mata pelajaran, kemudian juga soal-soal dari mata pelajaran tersebut baru saya teliti. Mungkin seperti itu ya, Pak ya? Iya. Ya, apa mungkin ada masukan, Pak, bagaimana? Jadi ini saya hanya soal ini saja, soal ya, Pak ya, masalah soal nanti jadi saya meneliti soal gitu, Pak. Iya, berarti ya RPP dari Bapak Ibu guru. Iya. Nah, itu mungkin
ya panjangan nilai mungkin 1 per 1 Ya. ya semuanya. Nah itu kan itu yang panjang pakai patuan itu kan nilainya ya. Iya, soalnya Pak, saya rencananya soalnya Iya, ya, soal. jadi nanti dilihat di RPP IPK-IPK-nya yang telah dibuat oleh Iya. guru, kemudian dilihat Iya. soal-soal itu apakah saya harus Iya. menggunakannya soal ulangan harian atau bisa soal ulangan umum ya Pak? Ya bisa, Kan dua-duanya kebetulan bisa. Oh bisa dua-duanya Iya, ya. bisa. Karena kalau Iya. di sekolah yang terdokumentasikan kan soal ulangan umum ya Pak. Iya. Yang ada di kami gitu. Kalau soal ulangan harian berarti saya harus meminta dari gurunya masing-masing lagi gitu. Bisa soal ulangan umum juga boleh ya Pak ya? Boleh, iya. Oh iya soal. Bisa. Kalau dulu kan ada ujian nasional, sekarang tidak ada ujian nasional sekarang. Tapi ujian semester ada, ujian semester kan masih. Iya ada ujian semester, iya betul Pak. Ujian semester, ujian kenaikan kelas, iya. Sudah cukup nggak Pak itu ya tadi saya mengambil yang contoh dari Bapak kemarin, kemudian saya tambahkan gitu beberapa masalah. Iya. Mungkin. Ya terima kasih Ibu. Iya Pak. Barangkali yang lain juga ada masalah untuk barangkali ya bisa membantu untuk berikan. Pak, maaf Pak, untuk tugas 2 OJT 1 itu berarti masalah utama itu harus satu aja Pak ya yang dibuat? Iya, satu. Jadi kesimpulan dari semua identifikasi masalah itu dibuat jadi satu berarti masalah utama Pak ya? Iya, masalah utama, betul. Ya Pak, makasih Pak. Ya, nanti makanya itu nanti ya dari masalah utama itu loh, itu nanti panjang konsultasikan ke pengajar, itu nanti akan dijadikan judul. Oh, iya. Judul di PTS, nah itu. Iya. Nanti tapi di IST 1. Di IST 1. Nah, nanti di IST 1 itu nanti panjangan itu harus menyusun program, nah itu. Dan juga konsultasi tentang judul. Nanti di OJT 2 baru banyak itu melaksanakan yang banyak programkan itu. Jadi termasuk di RTL membuat itu Pak ya? Iya, RTL jadi termasuk banyak itu akan melaksanakan membuat proposal di PTS itu sesuai judul itu. Iya. Nah, terus juga semuanya lah itu penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala sekolah, ya, termasuk nanti ada supervisi apa itu. Tapi tidak usah takut membayangkan seperti apa, nanti ada contohnya dari saya. Saya beri contoh, ya. Nah itu paling nanti tinggal di dengan tambahkan ya Pak ya. Nah dengan nambahkan ya, itu, dengan nambah ya seperti yang terjadi yang kemarin itulah. Ya Pak, sangat membantu Pak yang contoh dari itu. Bapak. Tapi nanti kalau tidak ada contoh Pak, nanti pasti selalu bayangkan gini kan terlalu lama dan mungkin dianggap sulit lah. Tapi nanti kalau sudah ada contoh, biarpun tidak pas pada contoh itu kan tahu arahnya. Oh ternyata gini, banyak tinggal ada gambaran ya Pak. Nah punya gambaran lah. Nah itu. Nah, tapi semuanya itu nanti kalau sudah itu, yang itu konsultasinya itu ke pengajar. Nah itu ya. Iya Pak. Nah, jadi saya itu kan memberikan contoh gini terus nanti dikonsultasikan ke pengajar. Pak, Bu, mungkin sana itu ya, mungkin biasanya ibu, teman saya kok yang jadi pengajar itu ibu-ibu. Tapi ada yang banyak juga yang ada teman saya itu yang ngajar di Panjenengan, pengajarnya itu Pak Suyono, barangkali ikut ngajar Panjenengan.
Bu Ida kami, Pak. Oh, Bu Ida. Oh, Bu Ngajarnya Bu Ida. Ida, Pak. Oh, Bu Ida, ya. Pak Suyono itu teman saya di Jombang. Iya, Pak Pak. Suyono dari Jombang, itu pengajar, saya mentornya. Nah, itu. Nah, nanti itu dikonsultasikan pada pengajar ke Bu Ida. Nah, jadi pasti nanti ada persetujuan. Jadi mungkin kurang apa, makanya ditambahin terus. Nah, setelah itu sudah ditandatangani berarti sudah sah, ya. Kalau sudah sah, Iya, Pak. nah, paling tinggal melaksanakan nantinya di UJT 2. Makanya nanti di minggu depan itu nanti saya share ya, saya kirim ya, semua tugas-tugas di UJT itu, di UJT 1 itu ya. Itu banyak, memang ada tadi sudah ada 14 lebih itu ya. Nah, nanti semuanya saya kirim di awal. Tujuannya pandangan itu bisa bisa mempelajari lah. Nah, bisa mempelajari, terus didiskusikan dengan kelompok. Nah, ini. Ya, Pak. Nah, itu. Maaf. Ya, Bu, silakan masuk. Sinyalnya kurang bagus barusan. Oh iya. Ya. Nggak dengar suara saya. Kedengaran, Pak. Oh iya. Kalau di sini bagus, Pak. Kalau di tempat saya udah bagus. Iya. Mungkin di tempat Bu Apong itu. Iya. Iya, lagi kurang bagus ini sinyalnya, Pak. Maaf, Pak. Iya. Yang ini Bu Apong Kartika ini. Iya, Pak. Iya. Tapi dengar suara Bapak, dengar, Pak. Penjelasan Bapak jelas. Iya. Pak, untuk sekolah magang itu biasanya menentukan sendiri apa ditentukan dari panitia, Pak, untuk sekolah magang? Panjenengan menentukan sendiri. Bebas Panjenengan pilih, Pak, pilih sekolah, ya pilih sekolah magang itu yang baik. Maksudnya itu jangan pilih sekolahan yang lebih kecil dari sekolah panjenengan. Misalnya panjenengan itu sekolahnya itu katakan akreditasinya itu B, misalkan ya B. Ya cari sekolah yang akreditasinya sama B atau A. Oh gitu ya. Ya. Jangan di bawahnya. Nah, itu. Nah, itu boleh tuh kelompok, Pak, atau sendiri-sendiri, Pak, sekolah magang itu? Apa? Bisa Boleh. kelompok atau sendiri. Nah, boleh. Makanya konsultasinya ke pengajar. Pengajar itu kadang-kadang mengizinkan satu sekolah itu bisa dipakai untuk dua cawas. Kadang-kadang bisa ada yang sampai 3. Tapi ada juga yang hanya sendiri-sendiri. Satu sekolah, satu cawas, ada yang gitu. Makanya nanti di IST 1 itu nanti panjenengan itu pasti koordinasi dengan pengajar. Jadi, Bu, saya magang di SMA 1. Nah, ini si B ini juga di SMA 1. Nah, gitu misalkan itu. Nah, ini. Nah, pasti ditanya, sekolahnya itu seperti apa, muridnya berapa, gurunya berapa kan itu. Oh, sekolahnya besar gini. Oh, mungkin diizinkan kan itu. Kalau sekolahnya kecil, dipakai magang orang 2 kan, mungkin tidak diizinkan. Nah, gitu. Kalau sekolahnya besar, seperti SMK. SMK kan ada jurusannya banyak. Yang sekolah yang besar itu ada jurusannya banyak itu. Nah, itu bisa ditempati orang 3-4 bisa. Nah, itu. Mungkin nanti ada yang magang di situ, mungkin arahnya nanti di jurusan yang tadi untuk jurusan mungkin kendaraan ringan. Nah, itu. Mungkin khusus yang magang di yang jurusannya itu ada barangkali teknik mesin dan seterusnya gitu. Iya, Pak. Makanya itu nanti konsultasinya itu ke grup, ke pembimbing, ke pengajar ya. Nah, itu di IST 1. Tapi panjenengan sudah saya beri lengkap, sudah di awal ya. Nah, itu nanti itu panjenengan baru diutak-utak, diskusikan sama teman. Nah, setelah itu
baru paling ngadap ke guru pengajarnya. Iya Pak. Ya Pak, makasih informasinya. Tapi enggak usah takut. Nah, ya, itu prakteknya itu saya kan itu semuanya itu lancar-lancar. Ini tadi seperti yang Palu, itu dari Palu itu kan sudah IST 1 ini tadi. Selesai hari ini tadi IST 1. Oh, itu kemarin itu nge-share ke grup itu lancar semuanya. Program dari saya itu Dian itu ya lancar semuanya. Alhamdulillah. Nah itu tadi saya lihat dari laporan dari Palu itu, alhamdulillah lancar Pak, ini langsung anu. Iya. Alhamdulillah. Jadi Kabupaten Pak itu ya? Apa? Pak, Kabupaten Palu ya? Iya, di Kabupaten Palu. Pak tadi yang bersamaan tadi Palu sama Kota Waringin. Nah itu sama IST 1-nya sama selesai anu tadi IST 1. Nah, Palu. Ya. Oh, udah beres. Calon pengawas. Calon pengawas ya. Terus kalau Poso, Poso pasangannya itu dengan Kendari. Nah, Poso dengan Kendari sudah OJT 2. OJT 2 sudah di hari-hari mungkin ke 25 sekitar itu. Nah, dari Poso sama Kendari itu bersamaan juga. Nah, panjangan ini mana itu Banten. Nah, Banten itu dengan Sumatera Selatan. Saya bersama dengan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu apa namanya di Kabupaten Lubuk Linggau. Kenal dengan kabupaten itu Lubuk Linggau. Iya Pak, pernah dengar. Suaranya. Iya. Iya. Sulawesi Selatan ya, Lubuk Linggau ya. Nah ini bersama dengan ini Panjenengan Banten. Tapi ini sudah hari ke-3, 4. Panjenengan hari ke-5 ya. Iya, ke-5 Pak. Nah, terpaut 1 hari saja. Kalau Sulawesi Selatan itu Kabupaten Luwu, Pak. Apa? Bukan Lubuk Linggau. Kalau Sulawesi Selatan itu Kabupaten Luwu. Lubu. Luwu. Iya. PW, Pak. Iya, Luwu, Pak. Saya kebetulan dari Sulawesi, Pak. Oh, Pak Sulawesi ya. Lubuk Linggau ya. Kalau Lubuk Linggau Sumatera, Pak. Sumatera Pak. Iya. Oh iya, Sumatera Selatan, Ya, Selatan. Lubuk Linggau. Ya, Lubuk Linggau berarti Sumatera Selatan, bukan Sulawesi, Sumatera Selatan. Iya, Pak. Ya Bu, terima kasih. Tadi Sama-sama, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ini sudah hari ke-4. Oh. Berarti bulan ini banyak Iya. Pak ya? Apa? Bulan ini Satu banyak. hari sama Banten. Iya, betul. Saya ini bersamaan ini anu ya. Ada yang posisinya di di OJT 1, 2. Ya di IST 1 ini sudah akhir tadi 2. Nah, terus yang di OJT 2 itu sudah hari yang ke-25, sudah mau selesai. Terus yang bau-bau itu sama yang sama itu yang mana itu Lombok, Mataram. Nah itu sudah selesai itu. Saya terus ini mulai sampai akhir tahun ini sudah, mungkin anggarannya itu sudah tahun 2021 ini sudah selesai program apa itu ya diklat calon pengawas itu. Ya. Sebab kalau nggak selesai harus ikut guru penggerak Pak ya. Kalau nggak selesai tahun iya, ini, nah itu makanya besok itu kalau sudah jadi pengawas nanti harus jadi fasilitator guru penggerak. Oh gitu. Iya, fasilitator guru penggerak. Insya Allah Pak. Iya. Insya Allah. Atau nanti gini, Pak Jan itu bisa tes asesor akreditasi. Oh iya. Iya. Oh itu Saya kan jadi asesor. Tim saya itu kan asesor.
Jadi tes dulu tes asesor, lulus jadi visitasi ke SMA, ke SMK untuk akreditasi. Itu yang menyelenggarakannya tesnya di mana itu, Pak? Badan Akreditasi Nasional. Oh, pusat, Pak ya? Nanti kalau sudah jadi pengawas, pasti ada edaran panjang nanti dianjurkan untuk ikut tes sebagai fasilitator guru penggerak, untuk tes asesor. Oh iya. Iya. Nanti banyak ya saya doakan banyak berhasil. Nah, jadi amin. Orang yang sukses dan orang yang top lah. Memang Amin. Memang pengawas itu nanti kalau pengawas banyak rajin, aktif, ya itu bisa kemana-mana. Bahkan banyak yang ada yang jadi kepala dinas, ada yang pokoknya itu iya. Asesor itu pasti sudah ada asesor sama fasilitator guru penggerak. Bukan guru penggeraknya, fasilitatornya dengan ya, fasilitator guru penggerak. Tapi dites juga Pak itu ya? Iya, ikut tes. Tapi tes misalkan tidak katut, ya berikutnya ada tes lagi, ikut lagi, dikejar terus sampai berhasil kan itu. Kalau mentor juga ada tes Pak itu Pak nanti biasanya. Iya dulu. Iya. Dulu ada tes, terus diklatnya di sana dekat Panjenengan. Diklatnya di Kerawang saya di Oh, di Kerawang. Oh iya. Iya. Kerawang dekat Bekasi, Jawa Barat Pak ya. Iya. Masih luring Pak dulu ya. Iya, dulu datang ke sana. Datang ya. 1 minggu 8 hari saya ke sana. Ini nanti pertemuan lagi kapan ini? Tanggal 9. Tanggal 9 Pak kalau jadwalnya. Ya. Nanti jangan lupa ya, di videonya ini ya. Iya, ya Pak. Iya, Pak. Video tuh sama notulennya ya. Tulen ya udah siap semua Pak. Ya. Yang penting nanti saya kirim ke Bapak ya. Ya, betul. Jadi itu saya juga ditanya sama panitia. Oh iya Pak ya. Ya. Bagaimana? Sudah? Siap Pak, sudah Pak. Sudah paham. Nanti paham. Sudah Ya. paham Bapak ya. pokoknya nanti kan hari ke-9 kalau sudah selesai, pokoknya kalau sudah kalau sudah IST 1, saya dibilang lewat grup ya, kalau sudah IST. Daftar hadirnya Pak Yana. Apa? Daftar hadir ada di grup Bu. Hari Jumat. Daftar hadir di grup. Udah saya kirim Ya. linknya. Ya, nanti kalau sudah ada IST 1, baru nanti saya share, panjangan diskusikan kan itu. Sehingga nanti di IST 1 itu panjangan bisa lancar ketemu dengan pematerinya kan itu. Daftar Siap harinya Pak. belum ya Pak Yana? Berapa Bu? Daftar hadir. Di link Ya. ada di grup. Di grup. Linknya di grup. Ada Pak, daftar hadir. Iya. Bagaimana? Sudah? Ya cukup Pak. Ya, Cukup ya? Pak, ya terima kasih banyak Pak. Ya, ini kan sudah malam. Terima kasih banyak Ya, Pak. saya juga terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan semoga Bapak Ibu semua sehat-sehat selalu ya dan bisa melaksanakan diklat Tawas ini dengan semangat sehingga
nanti bisa sukses semuanya. Amin. 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 Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, Terima kasih, sebagai Pak. penutup untuk pertemuan kedua kita hari ini, pertemuan kedua OJT 1, semoga lancar semua. Untuk Amin. itu supaya kita mana Pak Lutfi memimpin doa ya, Pak Lutfi malah keluar. Ya, kita tutup saja bersama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Terima Yana, kasih Budian. Pak. Ya, Itu absennya terima sudah kasih. dibuka belum? Sudah ada Absennya. linknya, pakai link Pak. iya, Iya Lutfi. pakai ada link, linknya. tapi kok nggak menerima tanggapan. Oh gitu. Oh saya bisa Pak, saya barusan. Anda perlu izin, Wan. Oh gitu. Oh, Iya sama Pak Yana. Saya juga dari tadi Ya udah. makanya nanyain ke Pak Yana, ini nggak bisa diisi gitu. Coba mungkin belum emailnya dibuka. sama nggak Bu? Di Ibu Google. pakai email Ibu Iya. Bapak harus Formnya. pakai emailnya yang sama. Emailnya harus yang sama ya. Iya dengan yang kemarin. Ya Bu, nanti saya rekamannya saya tutup dulu yang ini ya. Ya ya siap Iya, siap. Pak, Terima kasih Pak ditutup. Yana, Pak Terima kasih Yon. Pak Iya. Yana. Ya, sama-sama Ibu Pak ya. Terima kasih Pak Yana. Nanti kita Pak chat Dono, Bu chat di grup Tuti, aja Tuti. untuk Ya. absen ya. Iya, di Ya. grup aja. Iya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.